Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang cara mengaji Al-Quran dari cara yang paling mudah dipahami sesuai dengan apa yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya, dan ini adalah lanjutan dari ayat-ayat yang sudah kita baca sebelumnya. Bagi pemirsa Quran Channel yang melihat video ini, silahkan bisa mempelajari juga video-video sebelumnya, sebagaimana kita sudah mengawalinya dari surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-16 atau ayat ke-16, dan sekarang kita akan melanjutkan ke ayat 17 insyaallah sampai ayat 19. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kita berhenti di potongan ayat ini. Di sini ada mim sukun bertemu dengan kaf. Maka ini kita baca jelas, jangan kita baca dengung. Masaluhum kamathal. Jadi masaluhum kamathal. Jadi jangan dibaca masaluhum ka. Jadi tetap dibaca jelas. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kata alladzi ini jika kita berhenti di alladzi, maka panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh, masaluhum kamathalil ladzi. Kita berhenti karena mungkin tidak kuat. Bisa jadi kan di antara kita ada yang nafasnya tidak kuat. Kamathalil ladzi, kita berhenti dengan 2 ketukan. Namun ketika disambung dengan ayat setelahnya, maka 2 ketukannya menjadi hilang dan digabungkan kepada ayat setelahnya tanpa panjang sama sekali. Contoh, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kita berhenti di sini. Bagaimana cara mengulangi ayatnya? Kita bisa mengulangi dari alladzi atau kamathalil ladzi istawqada nara, atau alladzi istawqada nara, atau kita mengulangi dari ayat ini istawqada. Bagaimana cara membacanya? Ini cara membacanya adalah istawqada. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin mempelajari kenapa dibaca istawqada, kenapa ini harokatnya ini tidak ada harokat kok tiba-tiba ada kita baca kasroh, nah silahkan bisa mempelajari kaidah bahasa Arab nahwu shorof. Di situ kita akan melihat alasan kenapa dibaca istawqadah. Nah, kita baca dari sini ya, istawqadah. Istawqada naro. Kalau dari sini kamathalil ladzi istawqada naro, kita berhenti di naro, maka bacaannya menjadi naro. Padahal di sini adalah fathatain. Fathatain kita bacanya naron. Naron. Tapi kalau dalam Al-Quran kita tidak lagi membaca naron, tapi dibaca naro jika kita berhenti. Namun kita melanjutkan dengan ayat setelahnya, maka kamathalil ladzi istawqada naran falamma. Jadi naran fa ini menjadi samar. Cara membacanya menjadi samar. Jangan dibaca jelas naron fa itu jelas. Nah, dibaca samar naron fa, ada jeda kira-kira 2 harokat juga untuk bisa
disebut sebagai kata yang samar gitu. Kalau tidak ada jeda 2 harokat nanti menjadinya naromfa. Nah ini tidak tepat. Jadi tetap harus ada jeda di mana samar itu tetap terdengar ada. Naromfa. Karena dalam samarnya ini ada unsur dengung juga di rongga hidung kita karena samar ini, jadi tidak 100% dengung juga tidak 100% jelas, jadi antara dengung dan jelas berarti ada unsur dengungnya. Naromfa na istauqada narom falamma, di sini ada mim bertasydid, kita membacanya dengung. Falamma, jangan sekedar falamma, tapi harus ada dengungan di rongga hidung kita. Falamma adoat, ada 2 harokat bendera. Apa bedanya harokat bendera yang pertama dengan harokat bendera yang kedua? Kalau harokat yang pertama ini kita bisa menggabungkan dan memutuskan, menggabungkan atau memotong. Ada 2 pilihan. Misalkan contoh yang pertama, kamatsalil ladzi istauqada naran falamma. Ketika kita berhenti di falamma, walaupun di sini ada tanda harokat bendera, kita tetap membacanya 2 harokat karena kita tidak menggabungkan kepada ayat setelahnya. Hamzah inilah yang membuat panjangnya menjadi harokat bendera. Kalau kita tidak menggabungkan dengan hamzah, maka menjadi 2 harokat. Falamma. Contoh yang kedua, ketika kita ingin menggabungkan falamma dengan ad-doat, maka panjangnya falamma menjadi 6 harokat. Kamatsalil ladzi istauqada naran falamma adoat. Adoat di sini tidak boleh kita putus menjadi ado. Kalau falamma boleh. Falamma jadi 2 harokat. Kalau ado nggak bisa, ado nggak bisa. Kenapa? Karena falamma dan adoat adalah 2 kalimat yang berbeda atau 2 kata yang berbeda. Sementara kata adoat adalah 1 kata dan 1 kesatuan. Jadi kita tidak boleh mengatakan ado. Jadi kalau mau berhenti di falamma boleh, berhenti di ado nggak boleh. Nah, berhentinya di at. Adoat ma haulahu dhahaballah. Perhatikan di sini, ma haulahu kita panjang 2 harokat. Kenapa dibaca 2 harokat? Karena di sini ada tanda waw kecil di bawahnya ha. Perhatikan, ini huruf ha, di bawahnya ada waw kecil. Walaupun di sini harokat domahnya, kalau di Quran standar Indonesia mungkin harokat domahnya ini ke atas. Harokat domahnya ini ke atas, jadi terbalik. Kepalanya ada di bawah, ekornya ada di atas. Kalau di Quran Madinah tetap domahnya tetap seperti ini. Jadi sama dengan yang lain domahnya, tidak ada domah ke atas. Kecuali yang seperti ini, bukmun ini ada yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara atau tanda bahwa ini dipanjangkan? Yaitu dalam Quran Madinah dikasih waw kecil di bawahnya. Maka kita memanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Ma haulahu dhahaballahu binurihim. Perhatikan di sini. Di sini ada hu, di sini juga hu. Haulahu, di sini Allahu. Yang pertama kita baca panjang 2 harokat, yang kedua kita tidak panjang 2 harokat. Kenapa? Karena di bawahnya ha, kata Allah ini tidak ada waw kecil. Nah itu simpelnya seperti itu. Nanti dalam detailnya maka ada keterangan penjelasan berikutnya. Namun simpelnya aja, kita belajar simpelnya dulu. binurihim wa tarakahum. Mim mati bertemu wawu, kita baca jelas. Binurihim wa tarakahum fi. Nah, mim mati lagi bertemu fa, kita baca jelas.
wa tarakahum fi dzulumatillah. Ada tanwin atau kasrotain bertemu lam, kita bacanya jelas juga ya. Tapi ini jangan jelasnya itu bukan berarti jelas fi dzulumatin la, itu terlalu jelas. Nah, kita kalau dalam ilmu tajwid ya ini namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu artinya tanwinnya ini dimasukkan ke huruf lam, tilla. Jadi tidak lagi dibaca tinla. Nah, ini ditandai dengan tasydid di atasnya lam. Perhatikan di sini di atasnya lam ada tasydid, menandakan bahwa berbeda dengan yang depan-depan. Kalau di depan fi binurihim wa. Nah, ini berarti gak ada tasydid di sini. Gak ada tasydid di atasnya wawu, berarti ini sangat jelas dan harus jelas 100% jelas. Tidak ada dengung, tidak ada dimasukkan, tidak ada samar. Binurihim wa tarakahum fi. Nah, ini juga jelas. Fi dzulumatillah. Nah, ini asal katanya adalah fi dzulumatin. Kemudian ada tasydid akan menjadi fi dzulumatillah. Jadi seakan-akan kasrotainnya menjadi kasroh 1. Menjadi kasroh 1, kemudian dibacanya tillah. Nah, namun untuk keontetikan ya tetap ditulis fi dzulumatin, jadi ditulis kasrotain fi dzulumatillah la yubsirun. Di sini ada ba sukun, kita membacanya dipantulkan. Maka tidak boleh kita membacanya la yubsirun, harus ada dipantulkan la yubsirun. Kita lanjutkan. Summu bukmun umyun fahum la yarji'un. Di sini summun, asal katanya adalah summun. Kemudian karena bertemu dengan ba, jadi tanwin dhammatain ini bertemu dengan huruf ba, maka di sini dibacanya dibalik. Namanya itu adalah iklab. Iklab itu artinya membalik. Artinya yang dhammatain summun kemudian bertemu dengan ba, ba-nya ini terbalik menjadi summum, kemudian ba, summumbu. Jadi jangan dibaca summunbu. Kalau dibaca summunbu akan menjadi jelas. Padahal ini adalah huruf ba-nya dibaca seperti mim, namun dilanjutkan menjadi huruf ba lagi. Jadi summumbu. Makanya di sini ada tanda mim kecil. Kalau dalam ilmu tajwid disebut iklabnya. Iklab artinya dibalik. Ba-nya dibalik menjadi mim, kemudian dibaca lagi ba-nya. Summumnya, seakan-akan mim, tapi ternyata bukan, ternyata ba. Summum bukmun, huruf kaf ada nafas keluar ya. Bukmun, tidak sekedar bukmun. Nah, baru ini jelas di sini. Bukmun umyun. Nah, perhatikan di sini ada mim kecil, di atasnya mim menandakan bahwa summun ini dibaca menjadi summum, seperti itu. Summum. Kalau di sini nggak ada mim kecil, di atasnya mim nggak ada mim kecil, maka dibacanya apa? Ketemu ain, dibacanya jelas. Bukmun umyun, jelas, tidak ada samar, tidak ada dengung sama sekali. Bukmun umyun fa. Nah, perhatikan di sini. Apa bedanya di sini? Perhatikan di sini ada dhammatain dalam Quran Madinah itu dhammatain yang bolak-balik seperti ini, ada dhammatain yang berbaris seperti ini. Apa bedanya? Kalau yang dhammatain berbalik seperti ini menandakan bahwa ini dibaca dengan jelas. Sementara dhammah yang berbaris seperti ini, maka ini dibacanya samar.
umyun fahum la yarji'un. Ini dibaca jelas, fahum la yarji'un. Kita lanjutkan. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumat. Di sini ada ya yang bertanda tasydid, kita dibacanya dengan tekanan ya, karena ya itu artinya menekan. Ini ya-nya satu ada tasydid, dibaca seakan-akan ya-nya itu adalah dua. Au kasayyi, itu penekanan, harus ditekan. Jangan sekedar au kasayyi, berarti nggak ada tekanan, harus ada tekanan. Au kasayyibim minas sama. Di sini ada kasrotain, ada tanwin bertemu dengan mim. Dan seperti sebelumnya di sini seperti dzulumatillah. Nah, ini juga sama, di atasnya lam ada tasydid, ini di atasnya mim ada tasydid juga. Di atasnya mim ada tasydid, artinya ini dimasukkan ke mim. Jadi kalau kita baca putus ya, au kasayyibin. Nah, digabungkan au kasayyibim mi. Jadi tanwinnya kasrotain ini dimasukkan kepada huruf mim. Dia masukkan kepada huruf mim. Nah, seakan-akan kalau sudah namanya dimasukkan, maka tanwinnya ini seakan-akan bukan tanwin lagi ketika membacanya, tapi kasroh satu, bukan kasroh dua. Ini kan kasroh dua, kasrohnya ada dua. Nah, kalau kasrohnya satu, kita misalkan seakan-akan kita menghapus kasroh yang di bawahnya ini, maka menjadi au kasayyibim mi. Ya, au kasayyibim, kasroh satu ya, au kasayyibim mi, sama seperti di atas fi dzulumatillah. Nah, itu intinya memasukkan kasrotain ke lam, ini memasukkan kasrotain ke mim ya. Bedanya apa? Kalau yang di atas ini dimasukkan nggak pakai dengung, fi dzulumatillah, nggak ada dengung sama sekali. Kalau ini dimasukkan pakai dengung, au kasayyibim mi, bim mi, seperti itu. Jadi tidak sekedar bimmi, harus ada dengung, kurang lebih 2 harokat, bimmi. Kita lanjutkan, au kasayyibim minas samai fihi dhulumat. Di sini ada harokat bendera, kita panjangkan. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Jadi di sini dzulumatu juga sama, kita masukkan ke wawu, dzulumatu masukkan dan ada dengung. Wara'du, ini juga sama, ini masukkan dengan dengung. Wara'du wabarqui, ini juga sama. Karena ini dimasukkan ke wawu menjadi wara'du, seperti itu. Kalau ini dimasukkan ke ya menjadi wabarqui. Dua-duanya sama menggunakan dengung, masuk pakai dengung. Wabarqui yaj'aluna asabi'ahum. Nah, ini yaj'aluna asabi'ahum, kita jimnya ini ada pentalan, yaj seperti itu. Bukan sekedar yaj. Nah, kalau yang ini ya nih ro juga bertanda sukun ya, enggak. Karena ini bukan huruf yang dipentalkan, jadi kita tidak boleh mementalkannya. Wabaro itu mental, enggak boleh. Kalau yang ini memang harus mental. Yaj seperti yaj'aluna asabi'ahum fi. Kita lanjutkan. Asabi'ahum fi adanihim. Sini ada harokat bendera, kita panjangkan. Fi adanihim minas sawa'iq. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, maka di sini ada tasydid,
Maka seperti kesimpulan yang tadi, kalau di atas mim ada tasdid, maka dimasukkan langsung ke mim. Seakan-akan mim yang ini nggak ada, seakan-akan. Makanya kalau di Quran Madinah nggak ditulis ini harokatnya, bukan fathah, bukan kasrah, nggak ada sukunnya. Tapi kalau orang-orang Arab sudah bisa membaca ini. Fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Nah, kalau kita berhenti di sini, maut itu ada nafas keluar, maut seperti itu. Wallahu muhitun bil kafirin. Di sini seperti yang tadi ya, mana tadi itu? Yang tadi ini summun bukmun, ini juga sama. Muhitun bi. Muhitum bi, seakan-akan kita akan melafalkan huruf mim, seakan-akan, tapi ternyata kita lanjutkan dengan huruf ba itu. Nah, coba kita praktek. Muhitum itu mim, itu muhitum, ternyata ba. Muhitum bi, nah, seperti itu. Jadi tidak kemim. Kalau tidak kemim, muhitum bil kafirin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada ayat terakhir pada hari ini. Untuk sesi hari ini, sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali. Pemirsa Quran Channel yang di rumah, silahkan bisa mengikuti bacaan yang akan kita baca insya Allah dari ayat ke-17 sampai ayat ke-19 dengan perlahan-lahan. Silahkan bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Kamathalil ladzi istawqada naran falamma ado'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitun bil kafirin.
Alhamdulillah, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga kita dijadikan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran dan di dalam hati kita ada Al-Quran. Paling tidak kita mencintai Al-Quran dengan cara mempelajari, cara membacanya dengan baik dan benar, kata demi kata, huruf demi huruf. Dan semoga Al-Quran channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Silahkan bisa di-share sebanyak-banyaknya kepada teman, keluarga, ataupun hendak tauladan kita, sehingga kita bisa memanfaatkan hari-hari kita bersama Al-Quran dan bisa lebih banyak lagi teman-teman yang bisa mempelajari Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.